Ya, hari ini tanggal 25 Maret ya. Hari ini adalah berita terbarunya adalah papan pemantauan khusus ya, atau yang kita yang sering diberitakannya itu adalah skema pool call auction ya. Jadi teman-teman, saham-saham yang masuk ke papan pemantauan khusus, khususnya harga saham yang 50 perak ya, yang ada semacam kriteria khususnya lah ya. Tapi kita sebelum ke arah sana, kita bacain dulu arti dari skema pool call action. Jadi skema pool action call auction itu merupakan mekanisme perdagangan dengan kuotasi bid dan ask yang akan match pada jam tertentu. Kemudian harga saham akan ditentukan berdasarkan volume terbesar. Selain ini, call auction juga sudah digunakan pada sesi pra pembukaan dan pra penutupan. Mungkin sebagian besar tidak paham ya, termasuk saya juga tidak paham sebenarnya mah ya. Cuma kita akan baca lebih dalam lagi ya. Tapi sebelumnya ini adalah rekaman saya. Jadi bukan menggurui ya, tapi saya ingin mengenal lebih jauh tentang perihal ini ya. Karena saya kan banyak membahas tentang saham gocap ya. Tentunya harus tahu tentang hal ini ya. Jadi apabila teman-teman ada masukan, silahkan gitu ya, memberikan masukan. Kalau kebun salah, kasih masukan aja gitu ya. Oh, salahnya di sini, betulkan gitu kan, akan menjadi bahan untuk pembelajaran kita sama-sama gitu kan, bukan untuk mengajari ya. Jadi channel saya itu bukan untuk mengajari, tapi bagaimana kita memberikan pandangan dari salah satu emiten gitu aja. Jadi pandangan saya terhadap emiten gocap ini seperti ini, nanti kalian beri masukan, oh ternyata seperti ini gitu kan. Jadi akan lebih hidup lagi ya pembelajaran kita. Baik, kita langsung buka aja ya. Jadi ini ada judulnya itu BI luncurkan papan pemantauan khusus tahap 2, cek detailnya ya. Ini yang nulis Mas Rizky Rajendra ya, di bisnis.com. Bisnis.com Jakarta, Bursa Efek Indonesia BEI resmi meluncurkan papan pemantauan khusus terhadap tahap 2 dengan skema pool call action atau lelang secara berkala. Nah, ingat ya, lelang secara berkala. Nah, itu kata-katanya. Jadi pool call action itu adalah sistem lelang. Lelang secara berkala penuh pada Senin tanggal 25 bulan 3 tahun 2024. Hal itu merupakan tindak lanjut dari papan pemantauan khusus tahap 1 atau hybrid call auction yang telah diimplementasikan sejak 12 Juni 2023. Tuh kan. Jadi seberjauh-jauh hari itu udah digaungkan ya, udah dikasih warning gitu ke Bursa Efek Indonesia itu telah memberikan warning sejak tanggal 12 Juni ya. Selanjutnya, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Irfan Susandi mengatakan, tujuan dari implementasi papan pemantauan khusus tahap pool call auction sebagai bentuk perlindungan terhadap investor. Jadi ini sebagai bentuk perlindungan katanya ya. Nah, kita baca lagi. Dan untuk meningkatkan likuiditas saham-saham terkait. Jadi biar liquid lah saham-saham yang masuk ke pemantauan khusus. Lanjut, karena tujuan kami adalah untuk melakukan perlindungan investor dan justru untuk meningkatkan likuiditas dari saham yang tadinya tidak liquid. Ya memang benar ya, kalau ya saham 50 ya diam aja begitu-gitu ya, sampai setahun gitu, 1 tahun setengah 50, tapi ke atasnya ada tapi nggak dinaik-naikin gitu kan, tetap aja 50 gitu kan. Atau misalnya dalam kriteria yang sebelumnya tidak dapat diperdagangkan secara auction, saat ini bisa diperdagangkan secara auction, ujar Irfan dalam konferensi pers Senin tanggal 25 bulan 3 tahun 2024.
Sebagai informasi, skema full auction call auction ini merupakan mekanisme perdagangan dengan kuotasi bid dan ask yang akan match pada jam tertentu. Tuh kan benar. Jadi ini nanti perdagangannya itu berdasarkan bid dan ask aja ya, pada jam tertentu. Kemudian harga saham akan ditentukan berdasarkan volume terbesar. Selama ini call auction juga sudah digunakan pada sesi pra pembukaan dan pra penutupan. Lanjut. Sebelumnya, pada papan pemantauan khusus tahap 1, selama ini saham-saham yang masuk dengan kriteria papan pemantauan khusus terkait likuiditas perdagangan ditransaksikan secara call auction, sedangkan saham dengan kriteria lainnya diperdagangkan secara continuous action atau normal gitu ya. Selain itu, pada papan pemantauan khusus tahap 1 terdapat 2 sesi periodik call auction. Sementara itu, pada papan pemantauan khusus tahap 2 terdapat 5 sesi. Jadi ada 5 sesi ya. Dengan harga minimum saham-saham tersebut sebesar Rp1 per saham. Jadi nanti kemungkinan akan ke Rp1 gitu kan. Kalau istilahnya emiten ini tidak memperbaikinya gitu kan. Lanjut, adapun terkait auto rejection pada papan pemantauan khusus tahap 2 berlaku auto rejection Rp1 untuk rentan harga saham Rp1 hingga Rp10 dan 10% untuk rentang harga saham di atas Rp10. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 1 BEI Firza Rizky Putra menambahkan, pada papan pemantauan khusus tahap 2 tidak ada informasi mengenai bid dan ask. Tuh ya. Sehingga investor dapat memperhatikan data indikatif equilibrium price (IEV). Jadi kita lihat IEP-nya aja gitu, dan indikatif equilibrium volume (IEV) untuk melihat potensi harga dan volume saham yang akan di-match. Lebih lanjut, dia mengatakan sejauh ini implementasi papan pemantauan khusus tahap 1 hybrid diklaim telah berhasil meningkatkan likuiditas saham-saham yang sebelumnya memiliki likuiditas rendah. Tuh, jadi pada tahap 1 itu banyak saham-saham yang meningkatkan likuiditasnya gitu kan. Sebenarnya tahap 1 itu berhasil gitu walaupun hanya sedikit. Kita baca lagi. Dari kurang lebih total 60 saham pada masa 6 bulan awal implementasi papan pemantauan khusus tahap 1, kurang lebih sekitar 20% kembali liquid dan meningkatkan signifikasi, ujar Firza pada kesempatan yang sama. Jadi selama 6 bulan itu ternyata banyak emiten-emiten yang melakukan transaksi normal gitu, normal lagi tanpa istilahnya di 50-an terus gitu kan. Sebenarnya bursa itu ini sebagai warning, waktu tahap pertama itu sebagai warning gitu ya. Jadi teman-teman istilahnya bursa itu berusaha untuk melindungi investor sebenarnya gitu kan, dengan memberikan papan pemantauan khusus tahap 1 yang kemarin itu. Nah, hanya 20% yang menjalankannya ya, kurang lebih dari 20% lah gitu ya, sekitar 60 saham. Sisanya yang dari total 219 emiten ini nih tidak menjalankan. Berarti kan masih ada sekitar berapa tuh kan? Masih ada 100 lebihan ya. Cuma 60 kok yang diambil gitu kan. Ada sekitar 180-an ya. 160-an lah, 160-an emiten yang tidak menjalankan yang bukan tidak menjalankan istilahnya, yang tidak takut dengan peringatan dari BEI gitu, dari bursa gitu. Mengacu halaman resmi BEI, total ada 209 emiten yang termasuk dalam daftar papan pemantauan khusus, di antaranya yaitu PT Garuda, GIAA, WSBK, Bakri, hingga PT Mahaka Media. Bisa di searching ya di di bursa ya, di BEI ya, di IDX ya, coba aja pasti ada lah. Nah, gimana sesi-sesinya seperti ini ya. Berikut 5 sesi waktu perdagangan full action auction ya.
Kita singkat aja FCA aja ya, FCA ya. Jadi sesi 1 nih dari jam 9 sampai 9.55. Sesi 2-nya jam 10 sampai 10.55. Nanti kita jelaskan ya. Sesi 3 11 sampai 11.55 dan selanjutnya. Baik. Nah, kita langsung aja ke apa namanya? Nanti kita bolak-balik aja ya. Nah, saya kan udah mantau saham 50 itu udah lama ya. Kita lihat daftar saham-saham 50 yang udah FAC ya. Maaf agak lama ya. Jadi ini sebagai pembelajaran aja buat kita gitu ya. Bagaimana saham-saham 50 terkena tato warna kuning dengan tanda seru ya. Akhirnya dilongsorkan menjadi FAC gitu kan. Jadi pemohon khusus nanti dilelang sama bursa seperti itu. Jadi yang nanti istilahnya yang ngatur harga pasti bursa ya. Maaf ya agak lama ya. Jadi ingat teman-teman, ini adalah edukasi sama-sama ya. Jadi teman-teman nanti beri masukan aja. Nanti kita bahas sama-sama ya. Jadi kita di tahun ini aja kita mendapatkan banyak pembelajaran ya. Dari mulai auto reject atas 30%, auto reject bawah 30% gitu kan. Sekarang realisasi dari papan pemantauan khusus ya. Jadi bukan papan akselerasi ternyata ya. Jadi papan pemantauan khusus itu papan khusus lagi ini mah gitu kan. Kalau akselerasi kan masih ada transaksinya tuh. Walaupun dia sampai 1, tapi dari 1 sampai 10 ada, 1 sampai 5 ada gitu kan, dari 40 sampai 45 ada gitu kan, walaupun di bawah 50 tapi dia masih ada bid dan offernya masih ada terisi dengan apa, dengan harga 41, 42 gitu kan. Tapi kalau yang ini hanya satu harga aja gitu, berdasarkan harga dari bursa aja. Nah ini yang pertama Alto ya, ada Alto, ada Andi, ada Arka nih ya, udah ke 45. Malahan saya pinginnya sebenarnya lihat 2 hari dulu nih perkembangannya ya. Ada HRME ya. Kita lihat HRME responnya seperti apa. Makanya saya tunggu sampai jam 8 lebih ya, biar si bandar volumenya juga ada kelihatan ya. Keren. Coba lihat. Jadi yang biasa transaksi istilahnya nih kayak keren ya, keren nih kan di 45 sekarang ya, di FAC kan ya, ada 603.000 lot, ada transaksi kan 99 ini ya, senilai bukan senilai 99.000, ini lotnya adalah 22. Jadi walaupun diturunkan tetap yang beli sedikit gitu kan, saking bandelnya, lihat saking bandelnya, volume bandar aja malah yang jual malah mereka sendiri gitu kan. Padahal ini istilahnya poran udah mulai akumulasi tapi ini si apa namanya, si bandar volume seperti diberikan kesempatan untuk lebih keluar lagi gitunya. Jadi tetap aja ada yang bandel. PBRX, coba lihat PBRX ya, PBRX sama tuh. Jadi ini ada ajang keluar, tapi model PBRX nih dia ajang keluar tapi poran akumulasi ya. Jadi kita akan membahasnya, ini akan lebih seru sebenarnya Maya. Nih di sisi lain baru hari ini ya, kita ngobrol aja sebentar ya. Baru hari ini itu sudah ada yang bikin petisi loh. Wah ini katanya sistem ini tidak adil gitu kan, maka bikinlah petisi dengan link ini. Nah, sisi lain yang kedua nih, lihat di apa namanya, udah lihat di sini aja nih, ini yang udah 45 ya, kita sebagai bahan pembelajaran aja. Bayangin retail katanya retail nih udah kapok, udah nyangkut di 50 ya, udah nyangkut di 50, sekarang diturunin ke 45. Kenapa? Teman kita ada yang beli untuk average, bisa jadi untuk average.
untuk koleksi, bisa jadi untuk koleksi. Jadi setiap orang itu berpandangan lain-lain. Walaupun kata orang ini merugikan, tapi di sisi lain ada celah dan kesempatan gitu teman-teman. Jadi wah ini sesat nih, ajaran sesat, saham 50 dipiara. Hei teman-teman, tidak semua pemikiran itu seperti yang satu orang itu gitu loh. Kita itu istilahnya gini ya, kita punya satu saham, cuman lain orang, lain kepala, lain pemikiran. Jadi beda-beda. Ada yang bilang ini emiten kurang ajar lah, udah ngerampok retail lah. Tapi di sisi lain retail juga ada yang beli. Ya kan? Ini contohnya seperti ini. Teman-teman kita ada yang beli kok. Walaupun di harganya 45. Tujuannya, kita kan nggak tahu tujuannya seperti apa. Ada beberapa tujuan model untuk average. Dia mungkin harganya 100 gitu kan. Wah, tiba-tiba dikasih harga segini 45 kan. Diambil lah sama dia. Average kan jadi turun gitu kan. Siapa tahu dia punya harapan ini emiten akan diangkat lagi. Itu alasan pertama. Yang kedua, alasan kedua. Ada yang mau coba-coba. Kenapa coba-coba? Belajar. Saya mau coba beli saham harga 45 nih. Karena kan momennya baru hari ini doang nih. Jadi momen pertama saya beli, nanti punya cerita dia itu. Wah, saya beli di sini ketika hari pertama ternyata begini, hari kedua ternyata begini. Begitu, ya. Nanti ada pengalaman beli di hari 10, beli di hari 20, beli di hari 30 gitu kan. Jadi teman-teman itu walaupun emiten ini istilahnya banyak yang ngejelekin, jangan PBRX lah, apapun ya gitu ya. Pokoknya saham yang di bawah yang sekarang lagi AFC ya. Istilahnya yang lagi FCA maaf AFC lagi FCA lagi full call action itu ya, ternyata masih ada aja yang minat walaupun sebagian contohnya ya saham Legen ya, saham WMU nih, lihat WMU ya, kita lihat WMU hari ini transaksi ada 2000 nih, 2000 lot. Siapa yang beli? Coba siapa yang beli? AZ KKNIPD ya, aja 1000 ya kan. Ada XL walaupun 2 biji tapi 2 lot tapi dia beli itu. Coba kalau emang ini emiten rugi, kenapa dia beli gitu loh. Kan jadi penasaran kan, kenapa loh. Malahan ini si emiten benar-benar luar biasa nih, udah tahu istilahnya harusnya kesempatan buat mungut ya, ini malah ngelempar. Lihat nih WMU emang aduh, bilangnya apa ya WMU ya, saya nggak tega nyebutnya nih. Kalau WMU sama WMPP juga sama nih kayaknya nih, ini satu kakak beradik ini soalnya nih, emiten kakak beradik. Oh tuh kan sama kan, emang luar biasa ini WMPP sama WMU, butuh duit, benar-benar butuh duit. Nih kita bicara lagi ya soal yang bid offernya itu begini nih. Jadi berdasarkan yang saya baca ya, yang saya baca dan saya pahami, nanti teman-teman mungkin punya pandangan lain ya. Ini pandangan saya, mudah-mudahan satu pandangan sama saya ya. Contohnya kalian mau jual di 45 di sini ya, di sini nih 45 ya. Sesi pertama jam 9 ya, udah tuh kalian jual, di istilahnya antri jual ya, pasti antri jual kan jam 9 nih. Jadi dibatasin sampai 9.55 ya, random closing 53. Jadi boleh istilahnya beli di 0955 tapi closingnya di 53 gitu kan. Nanti 955 closingnya tuh, jadi order matchnya jam 955.01. Jadi pas 955.01 kemudian ada yang mau beli di 45, berarti kan di bid ya kan, di bid kan, di bid. Nanti contohnya ada yang beli 1000 di sini nih, 1000. Jadi dia yang beli 1000 itu tidak langsung match, tidak langsung kebeli kan. Kalau perdagangan normal ya, perdagangan normal ya, kalau beli di 50 ya langsung dapat barang di 50. Kalau apa namanya, kalau FCA ini adalah sistem lelang, nantinya jatuhnya seperti sistem lelang, seperti yang dijelaskan di awal kan. Jadi nanti kalian beli di 45 tidak langsung kebeli di 45, tapi nanti
direbutkan di jam 9.55.01. Nah, seperti itu. Jadi match-nya itu nanti di 9.55.01. Apakah istilahnya yang ini yang bid lebih banyak, berarti kalau yang istilahnya kalau yang opernya lebih banyak berarti kan yang mau beli 1.000 ya udah limpahkan ke antrian yang pertama. Ya. Jadi yang 1.000 antrian pertama. Nah, dapatlah. Masuk lagi sesi 2. Ini udah selesai, kamu ngantri lagi tuh di jam 10 kan. Di jam 10 nih sesi 2 nih, jam 10 gitu lagi. Nanti 10.55 ditutup sama bursa. Nanti ada random closing lagi di 53 sampai 55. Nanti matchnya antara 10.55 sampai 10.59. Seperti itu. Jadi kalau sesi 2 ada yang mau beli lagi 3.000, yang ini antri di sini ada yang beli 3.000. Di sini yang antri juga masih 1.400.000 contohnya gitu ya. Nanti yang matchnya itu yang 2.000-nya aja tapi di jam 9.55 gitu kan. Jadi nggak langsung kebeli ya, seperti itu. Jadi sesi melelang jatuhnya itu. Sampai kapan? Kalau menurut saya ya sampai si emiten ini istilahnya berhenti menjual barangnya sebenarnya mah. Sampai habis mungkin. Nanti kapan di up-nya? Ya di up-nya tergantung emitennya mau mungut balik enggak gitu. Lagi-lagi emitennya mau mungut balik enggak gitu. Ini udah dikasih harga seperti ini, masa sih nggak kasihan sama investor gitu kan. Bayangin aja nih teman-teman ya, kita ngobrol sebentar aja, dikit aja ya. Ini masalah emiten ini emang harus teman-teman harus sama-sama belajar ya. Nih, si emiten jualan terus, bayangin aja ya. Ini padahal dari sini, contohnya di WMPP ya, poron itu udah ada yang mau nampung loh, ya, udah ada yang mau nampung ini poron ini. Kenapa ini masih jualan gitu loh? Harusnya kan, oh ini mau ada FAC gitu kan, tiba-tiba FCA gitu, ada pool auction gitu ya. Tiba-tiba bukannya pungut balik gitu, membuka harganya di 45, malah ikut jualan juga. Aduh, ini makan. Jadi tergantung emitennya sebenarnya. Kalau sebuah sebuah bursa, sebuah saham itu tergantung emiten yang mau diangkat mau enggak, tergantung emitennya mau enggak diangkat. Makanya yang tadi saya bilang yang 60 saham ini nih, yang dari Gocap kan banyak kan, yang dari Gocap nih, contoh lihat. Ini yang saya rekam sedikit-sedikit ya. Ada beberapa saham yang emang dari Gocap, kalau udah lama ya dari Gocapnya ya, istilahnya udah Gocap terus diangkat ya. Terus ada lagi saham Karwe tuh, Karwe itu dari Gocap loh, kalau nggak salah dari Gocap dia Karwe, coba lihat ya. Karwe, mereka paham gitu tuh, ya kan, dari Gocap kan. 51, cuma dia bagus 51 tapi dia mau mungut ya, walaupun endingnya dia udah dikasih tato juga gitu kan. Kalau dikasih tato juga nih. Lagi gitu di di banet lagi ya. Sempat di ini nih, sempat di sini di suspend ya. Apalagi ya, banyak saham-saham 50 yang belum kena call auctionnya belum kena juga banyak gitu, karena mereka mungkin belum saatnya, istilahnya belum 6 bulan berturut-turut gitu kan, transaksinya masih ada. Terus SRSN nih, dia di 50 bukan? Oh enggak dia, tapi sempat ke 50, cuma di sini ya masih hidup lah 5. Jadi ada beberapa saham memang yang nurut sama BEI gitu ya. Oh mungkin BKSL ya. BKSL kan emang udah lama di kuningnya, itu udah lama dia itu nih, di tanda seru kuning ini ya, udah lama ya di papan pemantau khusus. Cuman dia berusaha untuk menghidupkan tuh kan, ya kan, transaksinya aja BKSL lihat 4 miliar, walaupun dia di papan bawah tapi transaksinya lihat gitu loh. Jadi kembali lagi ke masalah ini ya, masalah papan pemantau khusus yang terutama pool call action ini ya.
auction. Jadi gitu teman-teman. Jadi ketika kalian membeli punya saham yang kena ini, yang kena full call action ini, auction ini, full call auction ini, sebenarnya teman-teman gini ya, tinggal punya pilihan aja sebenarnya mah. Kalian akan ikut rame-rame seperti orang yang udah pesimis gitu kan, ngantri jam 9, mudah-mudahan dapat, nanti lagi jam 10, nanti lagi jam 11, nanti lagi jam 2, sampai terakhir sesi jam 3 ya, jam 2, jam 3 gitu kan. Mungkin untuk berebut ingin cepat keluar gitu kan, intinya seperti ingin berebut cepat keluar gitu kan. Di sisi lain kan ada juga, walaupun istilahnya nih lihat di Arka aja kan ada 2000 yang beli kan, itu siapa yang beli? Tetap aja kan teman-teman kita juga ada yang beli gitu, walaupun ada YP, GRI, FXC, itu XC aja walaupun 15 biji tetap beli. YP ternyata nampung gitu kan. Berarti ini ada sisi baik, ada sisi kurang baik. Kurang baiknya ya mungkin yang udah lama nyangkut pinginnya diangkat, malahan diturunin harganya gitu kan. Terus dari emitennya juga bukannya pungut balik, malahan ngejual gitu kan. Market maker juga kan bingung, yang mau menggerakkan juga bingung, ini gimana ini, udah dikasih kesempatan buat pungut balik, kita bantu buat up, malah jualan juga gitu kan. Jadi kita akan menunggu nih, ini kan baru hari pertama ya, kita tunggu hari kedua, hari ketiga, sampai begitu klopnya bagaimana. Ada yang sampai ke Rp1. Nah, kita akan menyaksikan nih bagaimana kalau sudah ditandai di paparan khusus udah Rp1. Pihak emiten ini masih nggak mau mengambil sikap apa enggak? Dia mengambil sikap apa enggak dengan pemantauan khusus seperti ini? Apakah mereka akan mengikutin nafsu dia gitu kan, ya bodo amat gitulah, istilahnya yang penting saya dapat duit gitu kan. Atau yang merasa ya saya emang harus mengurus emiten ini dengan baik, oke lah kita berangkat dari Rp1 gitu kan, atau Rp10, kita akan menuju ke depan yang lebih baik. Saya berikan laporan keuangan yang baik, saya usahanya dengan sungguh-sungguh gitu kan, memberikan profit terhadap isian laporan keuangan gitu kan. Kan banyak istilahnya yang LK-nya negatif gitu kan, kasnya negatif, karena lihat dari banyak sisi ya. Kalau untuk di pemantauan khusus itu kan ada yang sahamnya tidak selama 6 bulan tidak meningkat ke 51 gitu kan. Terus istilahnya apa ya, transaksinya tidak besar dari 5 juta gitu per harinya itu. Jadi banyaklah kriterianya untuk masuk ke papan khusus ini ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi lagi-lagi ini tergantung emitennya sebenarnya. Kalau emitennya mau ya, contohnya kan yang seperti ini nih contohnya. Kalau emitennya udah mau kan, yang ini nih yang 60 saham itu buktinya ya diangkat gitu kan. Walaupun dia istilahnya udah masuk papan pemantauan khusus tahap pertama, tapi dia dengan penuh kesadaran dari 219 emiten yang kena papan pemantauan khusus, buktinya 60 saham ada yang ngerti gitu loh, dengan paham situasi dari sebuah emiten itu harus diurus dengan baik gitu kan. Ada yang lagi berusaha juga, BKSL lagi berusaha gitu, Garuda Indonesia juga lagi berusaha, GIA itu lagi berusaha, lihat nih. Dia lagi berusaha, coba lihat GIAA ya. Tuh ya, GIA aja walaupun pemantauan khusus tapi dia berusaha untuk keluar dari itu gitu kan, dengan banyak akumulasi dari asing ya, walaupun bukan di 50 tapi dia kan udah pemantauan khusus istilahnya kan dari laporan keuangannya ya. Kalau GIA dari laporan keuangannya. Jadi seperti itu teman-teman, coba masukin ke GIA. Jadi
banyak sebenarnya emiten yang mau tuh kan udah masuk ke pemantauan khusus kan, tapi dia berusaha gitu loh, berusaha dengan dengan porennya terus akumulasi, terus juga nih bandar volumenya ada, mau gitu loh. Nah seperti itu, jadi tergantung dari emitennya sebenarnya, bukan istilahnya mau-maunya bandar gitu ya. Bandar kan ngikutin gitu kan, ayo kita gerakan istilahnya. Kalau mau sama-sama bergerak seperti ini nih, sama-sama bergerak ya lanjut ke atas gitu loh. Apalagi doh dulu nih, doh dulu ceritanya, doh waktu di 50, lihat ya kan sempat di 50 doh itu. Tapi kan kalau sama-sama berangkat, volume benar ada, poren juga ada, walaupun dia jual tapi ada kehidupan, aman-aman aja gitu loh, walaupun udah 50 gitu kan ya. Jadi seperti teman-teman untuk tahap pertama, mudah-mudahan ini membantu teman-teman dalam pengertian seperti ini teman-teman. Emang di sini papan pemantau khusus emang ada satu yang dirugikan, ada yang satu diuntungkan, dan ada yang cuma memantau aja gitu kan, ada pingin lihat aja. Jadi banyak kepentingan juga ini sebenarnya mah ya. Baik, seperti itu, mudah-mudahan membantu teman-teman. Kalau ada yang kurang tolong ditambahkan, ingat ya, tolong ditambahkan. Kalau ada yang menghujat ya silahkan aja menghujat, itu hak kalian juga ya. Kalau ada yang salah tolong dibetulkan, kalau ada yang benar silahkan ambil ya. Baik, segitu aja, ciao.